berujung siswa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan ke pembelajaran kita selanjutnya di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com untuk membedah beberapa pola-pola yang ada dalam TOEFL. Dalam video kali ini saya akan membedah pola-pola yang ada dalam TOEFL khususnya di listening. Sebelum saya membahas, Anda bisa pause dulu, Anda bisa tulis soalnya terlebih dahulu. Setelah Anda tulis soalnya, Anda perhatikan strategi cara saya untuk menganalisis. Dan mohon maaf, ini sudah sedikit agak lama saya tidak membuat video. Kenapa? Karena saya fokus untuk membuat buku dan e-course terbaru saya, yakni konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Ini bagi Bapak Ibu yang ingin belajar bahasa Inggris dari nol. Anda bingung sebenarnya, kenapa kok saya harus tulis belajar bahasa Inggris dari nol, konsep belajar bahasa Inggris dari nol? Karena kebanyakan orang itu bingung. Bingung maksudnya bingung bagaimana? Bingung itu maksudnya dikatakan tidak bisa, Anda ngerti. Tapi dikatakan Anda bisa, tapi Anda tidak bisa ngomong. Maka dari itu di buku konsep belajar TOEFL dari nol, konsep belajar bahasa Inggris dari nol ini, saya akan ajarkan secara sistematis, secara urut bagaimana cara belajar bahasa Inggris dari nol menggunakan metode kuantum cerdas. Dan Anda bisa praktekkan. Saya sudah levelnya advancer, saya nggak perlu belajar dari nol. Belum tentu. Kenapa? Karena ada banyak orang yang datang kepada saya, "Sir, saya mau ambil kursus, tapi saya pengen levelnya advance." Boleh. Tapi silahkan kerjakan soal ini. Ternyata dari sekian banyak orang yang langsung levelnya tinggi, saya sodori menerjemahkan tenses, ternyata tidak ada yang lolos. Targetnya harus berapa, Sir, untuk bisa langsung lanjut ke level yang intermediate atau advance? Targetnya 90. Tapi kalau Bapak Ibu sudah belajar dari buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol ini, untuk mengerjakan itu, untuk menerjemahkan seluruh pola dalam tenses, tak pikir itu sangat mudah. Maka dari itu ini terobosan terbaru bagaimana cara belajar bahasa Inggris dari nol. Jika Anda mau pesan sekarang juga. Nah, di sini di buku ini tidak hanya buku saja, juga disertai 120 video. Jadi ada 120 video yang menemani buku ini. Jadi Anda belajarnya bagaimana? Belajarnya seperti belajar di kursus, tapi Anda bisa jarak jauh. Cara belajarnya Anda bisa buka buku plus buka e-course-nya. Kemudian Anda perhatikan materinya, Anda kerjakan latihannya. Saya minta untuk terlibat dalam proses belajar. Oke, seperti itu ya. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas latihan soal nomor 25 sampai nomor 27 dari pola-pola yang ada dalam listening. Oke, ini adalah pola short conversation. Ini adalah pola apa? Short conversation atau percakapan pendek. Nah, percakapan pendek antara dua orang, man sama woman. Terus ditanyakan oleh narator. Oke. Di sini man mengatakan, "I don't think that news report can possibly be true." Woman merespon, "Neither do I." Lah, neither do I. Narator menanyakan, "What does the woman mean?" Lah, di sini adalah maksud dari the woman. Woman di sini adalah respons speaker kedua. Kebanyakan soal dalam TOEFL, khususnya di short conversation, biasanya menanyakan respons speaker kedua. Pertanyaannya, kenapa harus respons speaker kedua? Karena untuk menguji pemahaman Anda. Dengan respons seperti ini, Anda paham tidak? Nah, paham ya? Oke, dengan respon neither do I, ini adalah bentuk agreement negatif. Ini disebut dengan negative agreement. Negative agreement. Oke. Di sini adalah bentuk negative agreement. Negative agreement itu bagaimana? Negative agreement Anda bisa buka di buku belajar listening TOEFL dari nol di chapter 15. Nah, di chapter 15. Di chapter 15 di situ saya mengajarkan tentang dengarkan ekspresi persetujuan tentang persetujuan. Ekspresi tentang persetujuan. Persetujuan itu ada persetujuan positif,
ada persetujuan negatif. Untuk persetujuan positif, bentuknya adalah bentuk elliptical structure dalam bentuk positif. Biasanya ada so do I, tergantung tensesnya ya. So do I atau so am I, tergantung tensesnya nanti. Bisa jadi Rudy do to atau Rudy has to. Itu nanti Anda harus tahu pola elliptical structure sebelum Anda mengerti ini adalah bentuk persetujuan. Intinya di sini, ini adalah bentuk persetujuan negatif. Biasanya untuk persetujuan negatif, kalau di buku Belajar Listening TOEFL dari nol ini adalah dengan pakai either sama neither. Kalau neither, ini adalah singkatan dari not either. Oke, ini singkatan dari not either. Nah, di sini Anda harus tahu bahwasanya perempuan setuju dengan laki-laki, bahwasanya saya juga tidak berpikir bahwasanya laporan berita itu bisa dengan benar. Kenapa? Bisa jadi berita itu dikonstruk untuk menggiring opini publik. Tidak sesuai dengan faktanya, sesuai dengan orang yang berkepentingan untuk membuat berita. Nah, respon dari perempuan di situ adalah neither do I. Berarti perempuan setuju bahwasanya dia juga tidak berpikir bahwasanya laporan berita itu laporan berita itu kemungkinan benar itu. Jadi dia juga tidak berpikir seperti itu. Berarti intinya perempuan setuju. Nah, karena ini adalah bentuk agreement negatif atau negative agreement. Lah, biasanya ketika untuk bentuk negative agreement di sini atau positive agreement, biasanya kata kuncinya ada kata agree atau share the same opinion. Nah, biasanya ada kata agree atau share the same opinion. Jawabannya biasanya seperti itu. Anda bisa garis bawahi. Jawabannya biasanya ada she has the same opinion atau she agree with the man atau she share the same opinion. Biasanya ada kata agree atau share. Kalau share di sini biasanya the man's opinion. Nah, jawabannya yang A. Ini kan tadi responnya maksudnya adalah dia perempuan itu setuju dengan laki-laki ya. Nah, jawaban yang A. She doesn't think the news report is false. Dia tidak berpikir laporan berita itu salah. Oh, salah. Berarti laporan berita itu benar. Padahal di sini maksud dari perempuan adalah setuju dengan laki-laki. She has never before reported on news. Dia tidak pernah sebelumnya melaporkan berita. Ini juga salah. She never watched the news on television. Dia tidak pernah menonton berita di televisi. Ini juga salah. Yang benar yang mana, Sir? Yang benar adalah yang D. She shares the man's opinion about the report. Jadi dia perempuan memiliki gagasan yang sama dengan laki-laki tentang berita. Jadi berita itu tidak selamanya benar sesuai dengan pembuat berita. Jadi sudut pandangnya bisa jadi hal yang sama. Ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, nanti pemberitaannya juga berbeda. Nah, intinya adalah di sini Anda harus menangkap respon speaker keduanya. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, Anda harus tahu bahwasanya ini adalah a negative agreement. Negative agreement atau negative agreement ya. Ketika negative agreement, biasanya kata kunci pilihan gandanya itu ada kata agree atau share the same opinion atau share the same opinion. Biasanya ada kata-kata seperti itu. Nah, kalau di buku Belajar Listening TOEFL dari nol, ini Anda bisa buka. Kalau yang sudah punya, Anda bisa buka di chapter 15. Nah, di chapter 15 tentang persetujuan
tentang persetujuan, pola persetujuan. Ada pola persetujuan positif, ada pola persetujuan negatif. Di situ sudah lengkap saya bahas di belajar listening to full dari nol. Kenapa harus tahu? Anda harus tahu polanya ya. Saya ulangi lagi, kalau Anda, meskipun Anda bisa bahasa Inggris, kalau Anda nggak tahu polanya, mesti Anda salah. Soal nomor 26. Percakapan antara dua orang, woman sama man. Woman mengatakan, has the management decided on the new policy for the pay raises? Oke, man merespon, it's still up in the air. I think it will be discussed again at the meeting next Friday. Narator menanyakan, what does the man mean? Di sini adalah maksud dari laki-laki. Berarti respon speaker kedua. Tadi perempuan mengatakan, apakah pihak manajemen telah memutuskan tentang sebuah kebijakan yang baru tentang kenaikan gaji? Man merespon, it's still up in the air. Nah, it's still up in the air. Maksudnya adalah kebijakannya masih mengambang di udara. Mengambang di udara ini maksudnya pihak manajemen belum memutuskan tentang kebijakan kenaikan gaji. Kenapa? I think it will be discussed again at the meeting next Friday. Saya pikir kebijakan tersebut akan didiskusikan lagi di pertemuan Jumat depan. Oke, di sini Anda harus tahu bahwasanya di sini manajemen belum memutuskan sebuah keputusan tentang kebijakan kenaikan gaji. Oke, jawaban yang A. Management will offer pay raises on Friday. Manajemen akan menawarkan kenaikan gaji pada hari Jumat. Belum, ini salah. Kenapa? Karena keputusan kenaikan gaji belum diambil. Kenapa? Karena masih mengambang di udara, masih mengambang di udara. Ini adalah bahasa idiom ya. Ini adalah bahasa expression atau idiom. Jadi keputusan tentang kebijakan kenaikan gaji itu masih mengambang di udara. Berarti belum diputuskan ya, itu kan? Oke. Terus jawaban yang B, the policy has not yet been decided. Jadi kebijakannya belum diputuskan. Oke, jawabannya adalah yang B. Kebijakannya belum diputuskan. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, di sini yang Anda harus garis bawahi adalah kebanyakan yang ditanyakan oleh narator adalah respon speaker kedua, yang pertama. Yang kedua, untuk menguji pemahaman Anda, biasanya pihak narator itu akan menanyakan tentang restatement. Tentang membahasakan restatement itu apa? Restatement itu adalah membahasakan ulang dengan bahasa yang berbeda dengan maksud dan tujuan yang sama. Di sini maksudnya adalah jadi kebijakannya itu masih mengambang di udara dan saya pikir akan didiskusikan lagi di pertemuan minggu depan. Berarti minggu depan belum diputuskan, masih akan didiskusikan lagi. Jawabannya A salah. Lah, untuk teknik restatement itu, yang perlu Bapak Ibu ketahui, biasanya ada pola yang disebut dengan pola sinonim. Jadi di situ ada start, ada begin, ada apartment, place to live. Lah, jadi dengan sinonim. Yang kedua, di sini teknik yang digunakan adalah penggunaan aktif pasif. Jadi biasanya restatement itu diekspresikan dengan aktif pasif. Di sini juga saya sudah bahas lengkap tentang strategi aktif pasif. Jadi biasanya restatementnya ini adalah bahasa aktif direstatementkan dengan bahasa pasif. Nah, di sini kebijakannya masih mengambang di udara dan saya pikir akan kebijakan tersebut akan didiskusikan lagi di pertemuan Jumat depan. Artinya di sini kebijakannya itu belum diputuskan. Lah, di sini ada kata has not yet been. Ini adalah has been
plus verb 3. Ini adalah struktur kalimat passive voice. Jadi diekspresikan dengan bahasa yang berbeda dengan kalimat pasif. Di situ di buku belajar Listening to Full dari nol sudah saya bahas tuntas. Di situ juga sudah ada ada video pembelajarannya. Anda tonton video pembelajarannya terlebih dahulu. Setelah itu ada kerjakan latihannya. Setelah ada kerjakan latihannya, Anda cocokkan pekerjaan Anda dengan pembahasan yang saya lakukan. Di sini juga sudah ada video pembelajaran plus video pembahasan di e-course-nya. Sangat lengkap dan Anda bisa bergabung sekarang juga di e-course-nya untuk lebih spesifik. Oke, terus jawaban yang C. The manager is full of hot air. Jadi manager itu penuh dengan udara panas. Ini salah, gak nyambung sama sekali. Oke, ini yang dibicarakan apa? Kenaikan gaji. Ini kenaikan gaji. Yang D, the plane has not yet landed. Jadi pesawatnya belum mendarat. Ini salah, gak nyambung sekali. Anda jangan sampai bingung untuk menarik sebuah kesimpulan. Di sini ada kata air udara. Ini udara ini kaitannya mesti dengan pesawat. Bukan, ini bahasa kiasan atau bahasa idiom. Nah, di buku ini juga saya sudah tuliskan beberapa idiom-idiom yang sering muncul dalam listening. Anda harus hafalkan. Perlu proses belajarnya. Nah, ilmu yang saya miliki itu sudah saya sarikan di buku dan e-course yang saya tulis. Anda bisa gabung, Anda bisa pelajari sistemasi belajarnya bagaimana Anda sudah bisa pelajari di situ. Mempelajari karya seseorang seperti halnya melekatkan kecerdasan seseorang tersebut kepada kecerdasan Anda. Anda semakin mempelajari karya seseorang dengan sistematis, maka Anda juga seperti halnya melekatkan kecerdasan penulis buku ke kecerdasan Anda. Maka jangan bosan-bosan untuk terus belajar ya, supaya Anda semakin cerdas. Terakhir, soal nomor 27. Percakapan antara dua orang, woman sama man. Woman mengatakan, I can't believe it's snowing today. Oke, saya tidak percaya sekarang itu bersalju. Sekarang bersalju. Man merespon, it wasn't exactly unexpected. Narator menanyakan, what does the man mean? Lah, di sini kalau Anda tidak mengetahui polanya, mesti Anda salah, 100% salah. Kenapa? Karena Anda tidak tahu polanya. Lah, di sini adalah pertanyaannya maksud dari laki-laki, respon speaker kedua. Laki-laki mengatakan it wasn't exactly unexpected. Di sini ada double negatif. Oke. Jadi apabila negatif ketemu dengan negatif, ini negatifnya is not, was not, ini ada an. Apabila ada negatif ketemu dengan negatif, maka sama dengan positif di situ. Kalau di buku ini sudah lengkap saya ajarkan di sini ya. Ini pola-polanya. Ini polanya adalah double negatif. Nah, Anda bisa lihat, dengarkan ekspresi negatif ganda atau double negatif 146. Nah, di sini 146. Ini adalah ekspresi double negatif. Oke, contoh di sini double negatif. He doesn't look unhappy. Dia tidak kelihatan tidak bahagia. Tidak kelihatan tidak bahagia sama dengan dia kelihatan bahagia. Dia tidaklah kelihatan tidak bahagia. Maksudnya dia kelihatan bahagia. Contoh yang kedua kalau di buku ya. It isn't unfair. Ini tidaklah tidak adil. Ini tidaklah tidak adil. Sama dengan ini adil. Berarti apabila ada double negatif sama dengan positif. Nah, di situ sudah ada rumusannya. Oke, di sini sudah ada rumusannya lengkap, Anda bisa pelajari. Ya. Ini adalah negatif. It wasn't exactly unexpected. Jadi itu tidak diharapkan. Berarti sama dengan itu
diharapkan atau sudah diprediksikan? Jawaban yang A. He doesn't believe that is really snowing. Dia tidak percaya bahwasanya ini benar-benar bersalju. Ini salah. Jawaban yang B. The snow had been predicted. Jadi salju itu sudah diprediksikan. Jawabannya adalah jawaban yang B. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, ini kalau digabungkan dengan materi sebelumnya tadi, ini jadi satu soal ini bisa terjadi beberapa strategi, beberapa teori. Teori yang pertama adalah respon speaker keduanya. Pertama. Yang kedua adalah double negatif. Ini double negatif. Yang ketiga adalah dengan aktif pasif. Di sini aktif diekspresikan dengan pasif. Berarti the snow had been predicted. Jadi saljunya itu sudah diperkirakan atau diprediksikan. Jawabannya adalah yang B. The exact amount of snow is unclear. Jadi jumlah saljunya itu tidak jumlah sesungguhnya, jumlah tepatnya salju itu tidak jelas. He expected the woman to go out in the snow. Ini juga salah, gak nyambung sama sekali. Nah, di sini intinya adalah ketika ada double negatif berarti sama dengan positif. Nah, di sini it wasn't exactly unexpected. Jadi itu tidak diharapkan. Berarti sama dengan itu diharapkan. Oke, jawabannya adalah yang B. Maka dari itu terus belajar tingkatkan kemampuan. Jika Anda ingin membeli buku-buku saya, Anda bisa hubungi nomor telepon yang ada di link deskripsi ini, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.